Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Kaifa halukum? How are you this morning? Insyaallah semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kali ini kita belajar tentang mengukur satuan panjang. Jadi materinya mengukur satuan panjang. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar siswa dapat mengukur suatu benda menggunakan alat ukur satuan panjang. Sekarang kita lihat pengukuran itu apa sih? Nah, pengukuran adalah proses membandingkan suatu benda dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi mengukur suatu benda itu dengan menggunakan satuan. Ada juga yang menyatakan bahwa pengukuran itu menyatakan ukuran suatu benda dengan alat ukur panjang, jadi sama aja. Benda yang digunakan untuk satuan panjang itu ada dua. Yang pertama bisa satuan baku, contohnya meter, kilometer, sentimeter, dekameter, dan seterusnya. Dan bisa menggunakan satuan tidak baku. Kalau satuan tidak baku itu digunakan hanya untuk kalangan tertentu, sementara satuan baku itu digunakan oleh semua orang. Satuan baku digunakan oleh semua orang, kalau satuan tidak baku hanya digunakan oleh kalangan tertentu, jadi berdasarkan kesepakatan. Contoh satuan tidak baku itu misalnya jengkal, hasta, ada yang menggunakan pensil, ada yang menggunakan tutup spidol, jadi tergantung kesepakatannya alat ukurnya mau digunakan apa. Sekarang Ibu contohkan cara mengukur benda menggunakan alat ukur. Sebelumnya kita lihat dulu contoh-contoh alat ukur satuan baku. Contoh-contoh alat ukur satuan baku. Satuan baku itu ada di buku antum halaman 7. Nah, ini halaman 7. Ini satuan baku ya. Jadi satuan yang diterima oleh semua orang. Contohnya penggaris. Penggaris itu kurang dari 1 meter, panjangnya kurang dari 1 meter, biasanya digunakan oleh para pelajar atau siswa. Kemudian ini namanya meteran pita. Meteran pita ini biasanya ukurannya 2 meter, panjangnya 2 meter. Digunakan untuk mengukur panjang kain, jadi sering digunakan oleh tukang jahit. Kemudian yang ketiga ini adalah meteran saku, jadi lebih pendek dari meteran roll. Meteran saku ini digunakan untuk mengukur panjang kayu atau papan, biasanya digunakan oleh tukang kayu. Kemudian yang terakhir ini adalah meteran roll yang ukurannya panjang sekali, jadi bisa digunakan untuk mengukur jalan, bisa digunakan untuk mengukur luas tanah, jadi biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau orang yang memperbaiki jalan atau mengukur jalan. Sekarang Ibu akan perlihatkan cara mengukur benda menggunakan penggaris, karena antum pasti lebih sering menggunakan penggaris. Nah, kita kenalan dulu dengan penggaris ini. Jadi di penggaris ini satuannya nanti adalah sentimeter dengan milimeter. Di sini ada juga inci, tapi nanti inci akan dipelajari nah itu ada inci. Nah, inci dipelajari di kelas berikutnya, bukan di kelas 3. Jadi hari ini kalau di kelas 3 kita hanya mempelajari satuan meter, dari hektometer, dari kilometer sampai milimeter. Nah, yang namanya senti di sini, yang namanya senti itu adalah ini 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, itu namanya senti. Jadi 1 senti, 2 senti, 3 senti, 4 senti, dan seterusnya. Sedangkan garis-garis yang kecil itu adalah mili. Jadi antara 0 dengan 1 itu ada 10 mili. Dari 1 ke 2 itu ada 10 mili. Jadi garis-garis yang kecil itu adalah milimeter. Sekarang kita coba untuk mengukur pensil dulu. Mengukur pensil Bu Ida. Nah, letakkan pensilnya di depan penggaris antum. Nah, untuk diingat, untuk diperhatikan. Cara mengukurnya bukan dari ujung penggaris ya nak, bukan dari ujung, tapi dari angka 0. Letakkan ujungnya di angka 0. Nah, seperti ini, letakkan ujungnya di angka 0. Nah, ini ujungnya di angka 0. Kemudian
ujung pensil menunjukkan angka berapa? Ujung pensil menunjukkan angka 13. Garis yang panjang ini baru 13 ya. Jadi garis-garis antara 12 dengan 13 itu ada 10 garis. Nah, pensil ini menunjukkan di garis ke 8, berarti panjang pensil ini adalah 12,8 cm. Kemudian kita coba untuk yang kedua. Ini ada absen mandiri. Absen mandiri kelas 3E, nanti kalau antum masuk kelas insya Allah akan menggunakan absen mandiri. Jadi yang datang duluan silakan mengambil kartu absen mandiri. Kita lihat panjangnya ada berapa. Nah, garis ujungnya, garis pangkal ditaruh di angka 0. Di angka 0 ya, bukan di ujung penggaris, di angka 0. Ini yang benar. Nah, ini salah. Kalau mengukurnya begini salah. Jadi harus di angka 0. Kemudian ujungnya angka berapa? Kita lihat dia menunjukkan angka berapa. Ini ujungnya. Ini di angka 10 dengan 11 tepatnya di sini. Berarti panjang kartu absen mandiri ini adalah 10,5 cm. Kita coba untuk buku saku. Ibu ada buku saku pramuka di sini. Kita ukur panjang lebarnya berapa sih? Kalau yang pendek itu namanya lebar ya. Kalau yang panjang ini namanya panjang. Kita ukur lebarnya berapa? Lebar buku saku ini dari angka 0. Kemudian ini angka 0 menunjukkan angka 10, berarti lebar buku saku ini adalah 10 cm. Panjangnya berapa Bu Ida? Nah, kita coba ukur panjangnya berapa. Dari angka 0, angka yang ditunjukkan di ujung adalah 14 cm. Berarti panjang buku saku ini adalah 14 cm. Itu menggunakan satuan baku. Sekarang kalau menggunakan satuan tidak baku gimana Bu Ida? Boleh kita coba dulu. Kita gunakan satuan tidak bakunya di sini, tutup spidol. Nah, ini tutup spidol Ibu tadi. Tutup spidol Ibu. Kita mau mengukur panjang buku saku. Berapa sih panjangnya? Tadi 14 cm ya kalau pakai sentimeter. 14 cm tadi ya. Menggunakan buku ini tadi panjangnya 14 cm. Kalau satuan tidak baku menggunakan tutup spidol. Jadi caranya begini. Berarti ditandai. Nah, 1, pindahkan lagi spidolnya, tutup spidolnya. 2, pindahkan lagi tutup spidolnya. 3, pindahkan lagi tutup spidolnya. Ada sisanya. Ada sisanya di sini. Berarti panjang buku ini menggunakan satuan tidak baku adalah 1, 2, 3. Tidak sampai 4. Nah, di sini kekurangannya menggunakan satuan tidak baku. Karena tidak ada angkanya, maka disebutkan jadi panjang buku saku ini adalah 3 tutup spidol lebih. Nah, lebihnya nggak tahu berapa. Nah, itu kekurangan menggunakan satuan tidak baku. Kalau menggunakan paku, boleh misalnya menggunakan paku. Nah, ini sama panjang kayaknya pakunya dengan tutup spidol tadi. 1, 2, 3, jadi 1, ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 enggak sampai 4, tidak sampai 4. Berarti panjang buku ini menggunakan satuan tidak baku paku adalah 1, 2, 3 lebih. 3 paku lebih. Nah, itu kalau menggunakan satuan tidak baku. Jadi angkanya tidak pasti. Tapi kalau menggunakan penggaris itu karena ada angka-angka yang ditunjuk, jadi ukurannya pasti. Jadi tergantung yang mengukur lagi benar atau enggak. Nah, demikian penjelasan untuk mengukur suatu benda menggunakan alat ukur panjang. Silakan Ananda praktekkan di rumah. Nanti akan ibu kasih tugas untuk mengukur benda-benda di rumah. Ukur dengan teliti. Ingat tadi mengukurnya mulai dari angka 0 dan hasilnya adalah angka paling ujung yang ditunjukkan oleh benda. Demikian pembelajaran hari ini. Tapi nanti akan kita lanjutkan dengan mengkonversi satuan panjang di video berikutnya.
Mengkonversi artinya merubah atau mengubah satuan panjang ke satuan panjang yang lainnya, misalnya dari meter ke senti atau dari senti ke meter. Demikian pembelajaran hari ini, nanti kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.